Intisari buku The Science of Getting Rich, karya Wallace D. Wattles. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Buku ini membahas bagaimana caranya berpikir untuk mencapai kekayaan. Pertama, kekayaan dimulai dari pikiran. Ketika kamu sudah memiliki pikiran dan keyakinan kuat untuk mencapai kekayaan, maka hal itu akan membuatmu bekerja keras demi bisa merubah impian dari pikiran menjadi sebuah kenyataan. Kedua, fokus mencipta, jangan bersaing. Alih-alih mengalahkan orang lain, lebih baik fokuskan pikiranmu pada hal yang ingin kamu ciptakan. Wallace mengatakan ketika kamu sudah keluar dari pikiran yang kompetitif, kamu akan lebih mudah mendapatkan ide cemerlang yang berasal dari alam bawah sadarmu. Ketiga, menjadi orang yang selalu bertumbuh. Di bukunya, Wallace selalu menekankan pentingnya mengupgrade diri. Jangan berpikir untuk bekerja baik hanya ingin dilihat atasan. Bekerjalah dengan mindset untuk mengembangkan potensi diri sendiri. Intisari buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Kamu bisa menjadi apa yang kamu pikirkan. Buku ini membahas tentang kondisi pikiran yang dapat membantumu menjadi sukses. Pertama, dari pikiran menjadi kenyataan. Pikiran adalah modal utama yang paling penting, bahkan lebih penting dari uang, pendidikan, atau kemampuan spesialis manapun. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan imajinasi, karena inovasi besar awalnya pun hanya sebatas imajinasi. Kedua, dorongan kuat menjadi bahan bakar. Napoleon menjelaskan kalau dorongan yang kuat atau komitmen merupakan penghubung antara pikiran dan aksi nyata. Dorongan yang kuat perlu tujuan yang jelas. Oleh karena itu, Napoleon menyarankan untuk fokus di satu tujuan. Ketiga, mengatur alam bawah sadar menuju sukses. Di bukunya, Napoleon ngasih tips menarik yang bernama autosugesti. Penuhilah pikiranmu dengan afirmasi dan visualisasi positif. Buatlah dirimu seakan-akan sudah mencapai tujuanmu sendiri hingga semua hal tersebut terasa seperti kenyataan. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Salah satu buku investasi terbaik sepanjang masa sejak tahun 1949. Buku ini membahas bagaimana caranya investasi ala investor cerdas. Pertama, investasi versus spekulasi. Investor yang cerdas melakukan analisis menyeluruh terhadap investasinya, sedangkan orang yang spekulatif akan berfokus terhadap keuntungan jangka pendek dari fluktuasi pasar. Tentu hal ini sangatlah berisiko, karena tidak ada satupun orang yang bisa meramal masa depan. Kedua, volatilitas pasar saham. Benjamin mengatakan kalau seorang investor yang cerdas tidak boleh meramalkan masa depan hanya berdasarkan kinerja data di masa lalu. Investasi bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan diri sendiri di permainanmu sendiri. Ketiga, margin of safety dan diversifikasi. Risiko boncos dalam berinvestasi memang tidak bisa dihindarkan, tapi kamu masih bisa untuk mengecilkan risikonya dengan cara membatasi pembelian suatu saham dan memisahkannya di beberapa tempat aset. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku The Art of War, karya Sun Tzu. Strategi perang bisa diimplementasikan ke persaingan bisnis era modern. Buku ini membahas strategi yang harus dimiliki oleh setiap jenderal untuk menang. Pertama, persiapan adalah segalanya. Kemenangan tidak bisa diprediksi di awal, tapi orang yang paling siap akan menang. Saat kamu membangun bisnis, kamu perlu persiapan yang matang. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara riset pasar dan melihat strategi kompetitor. Kedua, hanya bertarung di perang yang bisa kamu menangkan. Jenderal yang hebat sudah memenangkan pertempuran sebelum pergi berperang, dan mereka akan menghindari perang jika tidak bisa dimenangkan. Kalau memakai konteks di era modern, kamu hanya perlu masuk ke pasar dengan minim pesaing. Ketiga, perang adalah soal tipu muslihat. Mungkin ini kesannya kayak bermain curang, tapi konteksnya nggak seperti itu. Kalau di era modern, kamu hanya perlu melihat inovasi dan cara bermain yang dilakukan oleh kompetitor untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku Blue Ocean Strategy, karya Wei Chan Kim dan Rene Maubourne. Di dalam bisnis, laut merah diibaratkan sebagai pasar penuh kompetitor, sedangkan laut biru diibaratkan sebagai pasar minim pesaing. Saya merangkumnya jadi 3 hal penting. Pertama, jangan berusaha untuk mengalahkan kompetitor. Ketika pasar sudah penuh dalam berkompetisi, maka kita tidak punya pilihan lain selain banting harga. Hal ini tentu membuat persaingan bisnis jadi tidak sehat, dikarenakan rusaknya harga pasar. Kedua, inovasi sebagai kunci menemukan laut biru. Laut biru sangat berhubungan terhadap inovasi dengan nilai tambah. Carilah apa yang konsumen inginkan dan ciptakan produk yang bisa menyeimbangkan antara harga dengan nilai tambah. Ketiga, temukan laut biru yang tersembunyi. Laut biru memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kita bisa menemukan laut biru ketika sudah keluar dari persaingan laut merah, atau kita juga bisa menemukannya tersembunyi di tengah laut merah. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Angsa hitam adalah kata untuk sebuah kejadian yang kelihatannya tidak mungkin terjadi. Buku ini membahas kejadian tidak terduga yang berdampak besar bagi hidup. Pertama, mediocre dan ekstremis. Mediocre adalah sebutan untuk profesi dengan penghasilan yang stabil dan bergantung dari seberapa keras usahanya. Sedangkan ekstremis adalah sebutan untuk profesi yang berkutat dengan ide, serta perlu berpikir keras ketimbang bekerja keras. Kedua, masa lalu tidak bisa memprediksi masa depan. Kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja masa depan. Ketika semua hal terasa baik-baik saja, kita jadi lengah terhadap kejadian angsa hitam. Menariknya, kejadian angsa hitam berhubungan erat dengan pengetahuan dan ekspektasi seseorang. Ketiga, cara menghadapi angsa hitam.
Di dunia investasi, kita bisa melakukan strategi bernama super konservatif dan super agresif. Simpan 90% uang kita di tempat yang aman seperti deposito dan obligasi negara. 10% sisanya bisa kita simpan di investasi yang spekulatif untuk mencegah kejadian terburuk. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku Leaders Eat Less karya Simon Sinek. Para pemimpin hebat menciptakan lingkungan aman di mana orang bisa saling bekerja sama. Buku ini membahas cara menjadi pemimpin hebat dengan karyawan yang loyal. Pertama, pemimpin harus memberikan rasa aman. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah melindungi timnya dari berbagai ancaman, yang pada akhirnya tim tersebut akan saling melindungi dan memajukan perusahaan secara keseluruhan. Kedua, pemimpin merawat manusia. Pemimpin yang hebat tidak memandang karyawan sebagai komoditas penghasil uang, tapi memandang uang sebagai komoditas untuk mengembangkan karyawan. Ketika kita mengutamakan karyawan, maka karyawan akan memberikan segalanya untuk perusahaan tumbuh. Ketiga, menjadi pemimpin untuk jangka panjang. Menjadi pemimpin yang baik itu seperti latihan. Kita tidak bisa melihat perubahan signifikan dari hari ke hari. Tapi jika kita membandingkan hasil usaha kita sekarang dengan hasil beberapa bulan yang lalu, maka kita dapat melihat perubahannya. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Intisari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Robert mempunyai dua ayah yang berbeda pandangan soal pengelolaan uang. Buku ini merupakan pengalaman Robert bersama ayah kaya dan ayah miskin. Pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang kaya fokus bagaimana caranya membuat uang bekerja untuk mereka. Robert mengatakan kalau bekerja sebagai karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang dan sulit buat mencapai kebebasan finansial. Kedua, pandangan berbeda tentang literasi keuangan. Orang kaya tidak ditentukan dari penghasilan, tapi dari bagaimana caranya ia mengelola uang. Orang kaya akan membeli aset seperti saham dan obligasi yang pada akhirnya membuat aset tersebut bekerja untuknya. Ketiga, kelola resiko bukan menghindarinya. Orang kaya tidak menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Di dunia investasi sekalipun tetap ada yang namanya resiko. Karena itu, pahami dulu resiko di setiap investasi sebelum memulainya. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Inti seri buku Start With Why karya Simon Sinek. Sebuah tujuan baru bisa didapat apabila kita sudah menjawab pertanyaan why. Buku ini bercerita tentang perjalanan Simon dalam menemukan why di dalam dirinya. Pertama, lingkaran emas, why, how, dan what. Pemimpin yang hebat tahu alasan kenapa ia membangun perusahaan. Alasan why yang kuat akan menginspirasi karyawan untuk menuju visi yang sudah ditetapkan. Simon menjelaskan kalau semua harus dimulai dari why, lalu ke how, dan diakhiri dengan what. Kedua, dimulai dari why tapi tahu cara mewujudkannya. Pemimpin yang memiliki why yang kuat perlu partner yang paham how-nya untuk mewujudkan why menjadi kenyataan. Jika kombinasi why dan how-nya sudah kuat, maka produk yang dihasilkan bakal mampu menginspirasi banyak orang. Ketiga, why yang kuat akan jadi inspirasi. Pemimpin yang hebat akan menjadi magnet untuk karyawan berkualitas tinggi. Why yang kuat akan menjadi daya tarik perusahaan bagi calon karyawan yang ingin melamar. Hasilnya perusahaan akan mendapatkan karyawan yang terinspirasi untuk selalu berinovasi. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia. Inti seri buku Purple Cow karya Seth Godin. Jadilah seperti sapi ungu yang terlihat berbeda agar produk kita dapat diingat. Buku ini membahas soal cara pemasaran produk yang unik. Pertama, pemasaran dari mulut ke mulut. Zaman dulu orang-orang melakukan pemasaran dengan memasang iklan di mana-mana. Sedangkan di zaman sekarang kita lebih percaya pada rekomendasi produk dari orang lain. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sosial media di kehidupan kita sehari-hari. Kedua, berani mengambil resiko lebih baik daripada tidak sama sekali. Kebanyakan perusahaan sekarang takut untuk mengambil resiko, padahal suatu perusahaan bisa menjadi pemimpin pasar melalui inovasi. Seorang pemimpin akan selalu mencoba ide baru untuk menghasilkan produk berkualitas. Ketiga, ciptakan produk yang menarik. Sebuah produk atau jasa adalah sebuah ide, tapi yang jadi pembeda apakah ide tersebut bisa menular atau tidak. Seth mengatakan kalau pemasaran suatu ide ingin berhasil, maka fokuslah ke orang-orang yang ahli dalam merekomendasikan produk kita ke orang lain. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia.